wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zid lana ilman wa hudan wa taufiqa. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita serta puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang masih diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada nabi kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang setia istiqomah menjalankan syariat yang beliau tinggalkan untuk kita semua, yaitu syariat Islam yang merupakan jalan yang lurus, siratal mustaqim. Kita lanjutkan ya tentang pelajaran masih tentang najis ya. Atau cara mensucikan najis. Ya. Najis ainiyah kita sudah sebutkan pekan lalu. Kemudian najis yang kedua jenisnya adalah najis hukmiyah. Maka beliau disebutkan dalam kitab ini, qala al-muallif rahimahullahu taala, wa amma an-najasatul hukmiyatu fayushtaratu fiha al-ghuslu aidan. Ya. Sedangkan najis hukmiyah, ya, najis yang secara hukum, maka disyaratkan juga untuk dicuci, ya, sebagaimana najis yang ainiyah. Walhasilu annal wajiba fi izalatin najasati ghasluha al-mu'tadu bihaitsu yunzalul ma'u ba'dal hatti wat tahamuli safiyan illa fi bawlis sabiy alladhi lam yat'am wa lam yashrab siwal labana aw siwal labani fayakfi fihi ar-rashu wala budda fi ar-rashi min isabatil ma'i jami'a mawdi'il bawli wa an yaghlibal ma'u 'alal bawli wala yushtaratu fi dhalika as-sayalanu qat'an was-sayalanu wat-taqaturu huwal fariqu bainal ghasli war-rash wa'lam annahu la yushtaratu al-ghaslu al-qasda kama law subbal ma'u ala thawbin la yaqsud fa innahu yadhur wa kadza idza asabahu matarun aw sailun wa da'a ba'dhum al-ijma'a ala dhalika lakin ibn Shuraih wal Qaffal min ashabina ishtarata an-niyyah fi ghasl an-najasah kal hadath wa qad marra al-farqu. Ya. Baik. Dan hasilnya atau kesimpulannya beliau mengatakan bahwa kewajiban al-wajib atau yang wajib adalah fi izalatin najasah, ya. Yang wajib ketika kita ingin menghilangkan atau membersihkan najasah ghasluhal mu'tad, ya. Yaitu dengan dicuci sesuai dengan al-mu'tad, ya. Cucian yang dianggap mencuci, ya. Kan kita tahu beda mencuci dan menyiram, ya kan? Mencuci atau kalau ar-rash itu apa? Memercik, ya. Antara mencuci atau memercik. Ya, kita sudah paham bagaimana dia punya paham dia punya perbedaan. Ya. Nanti disebutkan ghasluha al-mu'tad, yaitu yang mencuci yang
sesuai dengan adat, ya, adat kebiasaan kita itu yang mencuci bagaimana? Ya, yaitu ketika air disiram ke tempat yang kena najis itu, kemudian dihilangkan begitu. Ya. Bihaitsu, ya, dengan cara apa? Yunzalul ma' atau yunazzalul ma' ba'dal hatti wat tahamulis safiyan. Ya. Jadi setelah dikerik atau setelah dihilangkan kalau dia kering, maka diinzalkan airnya, ya. Disiramkan airnya, ya. Disiramkan airnya. Itu yang disebut dengan mencuci najasah. Kecuali dalam kencingnya as-sabi, ya, bayi laki-laki alladzi lam yat'am wa lam yashrab siwal laban, yaitu bayi laki-laki yang belum makan dan belum minum selain air susu ibunya, ya, seperti yang kita sudah sebutkan. Fayakfi fihi rash, ya, maka cukup untuk kencing as-sabi itu, kencing anak bayi kecil, bayi laki-laki itu adalah ar-rash, memercikkan, dipercikkan. Tapi syaratnya apa? Wala budda fir rashi min isabatil ma' jami' mawdi'il baul, wa an yaghlibal ma'u 'alal baul. Ketika kita memercikkan itu juga syaratnya semua bagian kain yang kena kencing itu semuanya kena dipercikkan, ya, kena percikan air. Wa an yaghlibal ma', ya, yaitu di mana airnya itu menjadi lebih dominan daripada kencing bayi tersebut. Ya, airnya mengalahkan kencingnya itu. Ya. Ada yang bertanya, kenapa kalau kencing sobi itu dipercik, ya, sementara kencing bayi perempuan tidak dipercik, ya, dicuci? Ya. Para ulama memberikan jawaban, karena kalau kencing laki-laki, ya, itu areanya tidak terlalu luas, ya, areanya tidak terlalu luas. Beda dengan kencing perempuan, areanya akan lebih luas, ya. Nah, memang begitu kenyataannya, ya. Jadi karena areanya tidak terlalu luas, maka dia cukup dipercik dan bisa ditandai itu sampai mana dia punya batas kencing, ya kan? Sampai mana batas kencingnya itu. Maka karena batas kencingnya tidak terlalu luas, tidak terlalu besar di kain tersebut, maka dia dicukupkan untuk jaros. Ya, sedangkan bayi perempuan, dia area kencingnya akan lebih lebar. Ya. Maka tidak cukup kalau dipercik. Ya. Maka dia harus dicuci. Nah, itu bedanya. Taib. Ini syaratnya. Jadi walaupun hanya dipercik, tapi dia harus tetap, air itu harus tetap lebih dominan daripada air kencingnya, atau air itu harus mengalahkan air kencing bayi tersebut, ya. Mengalahkan dari sisi apa? Dari sisi baunya, warnanya, dan rasanya itu. Jadi karakter airnya memang hilang, karakter kencingnya hilang. Nah, itu kencing, ya. Nah, beda kalau dia punya air besar. Ya, kalau air besar semuanya sama, mau bayi laki-laki, mau bayi perempuan sama. Sama-sama dicuci semua, ya, tidak cukup dengan dipercik, ya. Jadi yang dipercik itu cuma satu, kencing saja. Kencing itu pun kencing bayi laki-laki yang belum makan, belum minum kecuali air susu ibunya, gitu ya. Taib. Pertanyaan selanjutnya, poin selanjutnya, wala yushtarutu fi dzalika as-sayalanu qat'an, ya. Was-sayalanu wat-taqaturu huwa al-fariq bainal ghasli warash. Dan tidak disyaratkan ketika kita memercik itu as-sayalan. Sayalan itu apa artinya? Mengalirnya air, ya. Jadi kalau dicuci kan airnya pasti mengalir karena volume airnya lebih banyak, ya.
Tapi kalau dipercik, itu airnya tidak akan mengalir. Paling dia meresap di kain itu, meresap. Ya, meresap di bagian kain yang kena kencing tadi. Paham ya? Ya. Nah, itu namanya ar-rash, memercik. Untuk membedakan antara ar-rash dan al-ghasl itu. Ya. Kalau al-ghaslu pasti dia mengalir airnya. Ya. Kalau ar-rashu dia tidak harus mengalir, tidak disyaratkan mengalir. Ya. Nah, itu bedanya. Maka itu sudah disebutkan wasayalan wa taqatur huwal fariq bainal ghasli war rash. Sayalan mengalirnya air, taqatur. Ya. Taqatur itu tetesan. Ya. Bedanya ar-rasyu dan al-ghaslu, kalau al-ghaslu dia sayalan. Ya, dia mengalir. Kalau ar-rasyu dia taqatara. Taqataranya menitik, menetes, ya. Itu nama perbedaan antara ar-rasyu wa al-ghaslu. Jadi ar-rasyu cukup menetes saja airnya. Tidak perlu mengalir. Ya, itu bedanya. Baik. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah ketika kita mencuci najis itu dibutuhkan niat khusus atau tidak? Ya. Seperti kalau kita mengangkat hadas kan kita harus berniat kan? Kalau kita berwudu harus berniat untuk wudu. Ya. Mandi besar harus berniat untuk mandi besar. Ada niatnya. Nah, apakah ketika kita mencuci najis itu butuh niat juga? Ya. Nawaitu ghasla hadin najasah lillahi ta'ala. Ya. Apakah butuh niat seperti itu? Nah, disebutkan. Wala yushtaratu al-ghaslu al-qasda. Ya. Tidak disyaratkan mencuci najis al-qasd. Niat. Ya. Jadi tidak disyaratkan kita berniat. Kama law sabbal ma'a ala thawbin la yaqsudu fa innahu yathur. Ya. Sebagaimana kalau ada orang yang menyiramkan air ke kain yang kena najis, ya, dan dia tidak bermaksud menyiramkan atau tidak bermaksud tidak bermaksud menghilangkan najisnya, ya, dia cuma siram saja. Nah, tidak terbit di dalam hatinya itu saya berniat mau menyiramkan najis ini. Ya. Jadi perbuatan secara spontan. Ya. Begitu lihat kencing anak kita langsung siram. Ya. Tidak ada terbetik dalam hati kita niat mau siram ini. Nah, itu apakah dia menjadi suci? Beliau mengatakan fa innahu yathur. Ya. Maka kain tersebut dihukumi suci. Nah, ini bedanya antara ghuslun najasah wa raf'ul hadath. Ya. Perbedaan antara mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, kalau mengangkat hadas itu harus ada niat, ya, harus ada niat. Apakah hadasnya hadas kecil atau hadas besar harus ada niatnya. Ya. Tapi kalau menghilangkan najis tidak disyaratkan niat. Artinya kalau tidak berniat pun tetap dihukumi suci. Ya. Kain atau tempat yang kena najis tersebut tetap dihukumi suci. Kama idza asabahu matarun. Ya. Begitu juga kalau kain itu ditimpa oleh hujan. Ya. Nah, misalnya ada kain kita kena kencing bayi atau kencing anak kita. Dan anak kita ini sudah makan, anak yang usia istilahnya ngompol bahasa kita ya, ngompol, anak-anak masih ngompol itu. Usia 2-3 tahun sampai 5 tahun itu. Nah, itu sebelum kita cuci biasa kalau belum dicuci karena musim hujan misalnya ini, ya, kita simpan saja di luar dulu. Ya. Kita simpan di jemuran tapi belum dicuci. Tiba-tiba turun hujan lebat. Ya.
Karena turun hujan lebat, otomatis kain itu sudah tercuci oleh hujan. Ya. Padahal kita tadi tidak berniat mau membasahinya dengan hujan. Ya. Cuma mungkin kita belum sempat cuci, jadi untuk memisahkan antara pakaian yang kena ompol sama tidak, ya dipisah dulu ini. Ya. Tapi kita simpan di luar rumah misalnya, nah, di jemuran atau apa kita samperin, ya. Ternyata tiba-tiba datang hujan. Nah, hujannya lebat. Ya, saking lebatnya hujan tersebut, kain yang tadi kita secara tidak berniat kita simpan untuk mencuci sudah dicuci oleh hujan. Ya, maka ini juga wa kadza idza asabahu matarun. Nah, begitu pula kalau bagian yang najis itu kena hujan. Ya, maka dia juga menjadi suci. Membuktikan bahwa tidak dibutuhkan niat. Au sailun, atau ditimpa oleh sail. Sail itu aliran sungai. Ya. Nah, kalau kita zaman dulu orang-orang tua kita pergi baju cuci di kuala, ya, mencuci di sungai. Begitu sampai sungai langsung dilempar itu kain di sungai, ya kan? Nah, langsung dilempar, dicuci di situ. Nah, maka itu juga najisnya menjadi bersih atau suci. Ya. Karena sudah hilang. Sudah ditimpa oleh air yang begitu banyak. Nah, ini pendapat yang pertama. Wada'a ba'dhum al-ijma' ala dzalik. Dan sebagian para ulama Asy-Syafi'iyah, ya, mengklaim bahwa hal tersebut sudah menjadi ijma' atau kesepakatan para ulama. Ya. Sudah menjadi ijma', ini klaim ba'dhum, klaim sebagian ulama bahwa mencuci atau membersihkan najis itu tidak perlu pakai niat. Ya, tidak perlu pakai niat. Atau niat khusus, ya. Akan tetapi ada yang menyelisihi, yaitu Ibnu Syuraih wal Qaffal, Al-Imam Al-Qaffal min ashabina. Ya. Dari Al-Qaffal ini dari ashabina, maksudnya dari ulama Syafi'iyah. Ya, di antara ulama Syafi'iyah yang berbeda pendapat dalam hal ini adalah Al-Imam Ibnu Syuraih wa Al-Qaffal. Apa pendapat mereka? Ishtarata an-niyata fi ghuslin najasah kal hadath. Ya. Mereka berdua mensyaratkan adanya niat, ya, ketika mensucikan najis. Ya. Sebagaimana kata mereka, sebagaimana ketika kita mengangkat hadas. Jadi Imam Ibnu Syuraih dan Imam Al-Qaffal menyatakan bahwa mengangkat hadas dan menghilangkan najis itu kan sama, ya. Sama, yaitu untuk mensucikan, ya. Untuk mentoharohkan, ya. Nah, kalau dia untuk mentoharohkan berarti sama juga dia punya syarat-syarat, ya. Yaitu harus ada niat. Ya. Akan tetapi Imam penulis kitab ini mengatakan wa qad marra al-farqu. Jadi mereka berdua menyamakan, akan tetapi kita sudah sebutkan di awal apa bedanya. Jadi tidak bisa disamakan karena ada perbedaannya. Ya. Maka ini pendapat yang kedua dianggap pendapat yang lebih lemah daripada pendapat yang pertama. Ya, jadi disebutkan karena ada ijma', menurut klaim sebagian ulama, ijma' tentang tidak disyaratkannya niat ketika mensucikan hadas. Maka pendapat yang lain dianggap pendapat yang tidak kuat. Ya. Baik. Wa qaulu syekh illa baul as-sabiyyi ihtaraza bi 'an as-sabiyyah. Ya, fa innahu la yakfi fi ghasli bauliha wan nadh bal yata'ayyanu al-ghaslu 'ala al-madhhab. Ya. Jadi perkataan Imam Abu Syuja' illa, kecuali kencingnya anak laki-laki yang kecil atau bayi laki-laki,
ihtaraza bihi 'anis sabiyah. Ya. Itu yang melokalisir atau bahasa kita mengeluarkan kencing bayi perempuan. Ya. Ihtaraza bihi itu bahasa kita apa ya? Pasnya itu membedakan ya, untuk membedakan antara kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan. Maka kalau bayi perempuan beliau mengatakan fa innahu la yakfi fi ghasli bauliha an-nadhu bal yata'ayyanul ghaslu 'alal madhhab. Ya. Kencing bayi perempuan itu tidak cukup dengan cara di nadhah. Nadhah itu sama dengan rush, dengan cara diperciki air atau dipercikkan air. Ya. Bal yata'ayyan, akan tetapi wajib ya al-ghaslu, wajib untuk dicuci. Apa bedanya cuci dan rush? Itu tadi. Kalau cuci syaratnya ada sayalan, ada aliran air atau volume airnya lebih banyak. Ya. Sedangkan an-nadhu cukup tetesan air saja. Ya, ditetes ya, dipercik itu kan ditetes. Ya. Nah, itu bedanya. Alal madhab ya. Dalam madhab Asy-Syafi'i dikatakan seperti itu. Dalilul farq ya. Dan dalil perbedaannya, perbedaan antara kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan adalah yang pertama hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabiyyin yarda'u fabala fi hijrihi fada'a bima'in fasabbahu alaihi wa lam yaghsilhu. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabiyyin, ya, beliau diberikan didatangkan kepada beliau seorang anak kecil. Nah, kebiasaan para sahabat dulu, kalau kalau mereka punya bayi laki-laki, ya, mereka antar kepada Nabi itu bayi, ya, diantar sama Nabi. Untuk apa? Untuk didoakan, ya, untuk didoakan atau ditahnik, didoakan kemudian ditahnik. Ya, bahkan Nabi disuruh berikan nama. Nah, itu kebiasaan as-salaf, kebiasaan para sahabat. Jadi yang memberikan nama kepada bayi laki-laki itu adalah Rasulullah. Mereka berikan kepada Rasulullah, diantar, ya, diantar seperti kisahnya Anas bin Malik ya, radhiyallahu taala anhu, yang ketika Ummu Sulaim, ibunya, melahirkan bayi laki-laki, adiknya Anas selain ayah, ya, anaknya Abu Talhah itu, ya, anaknya Abu Talhah lahir, ya, itu kata Ummu Sulaim, antarkan ini adikmu ini sama Rasulullah, ya. Maka Anas bin Malik mengantarkan adiknya itu kepada Rasulullah, dan adiknya dan Rasulullah yang mentahnik, mendoakan dan memberikannya nama Abdullah, ya, diberikan nama Abdullah. Nah ini juga terjadi dalam hadis ini. Jadi Rasulullah SAW diantar kepada beliau seorang bayi laki-laki yarda. Nah, bayi ini masih menyusui, ya, masih menyusu. Fabala fi hijrihi sallallahu alaihi wasallam. Maka bayi itu pun kencing di atas pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya. Ini bayi sahabat mengencingi Nabi. Masya Allah. Ya, namanya bayi kan, dia tidak tahu ini Rasul atau bukan. Kalau dia mau kencing, dia kencing saja, ya. Jadi ini anak bayi diantarkan oleh orang tuanya tentunya kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah memangku. Nah, ini juga menunjukkan Rasulullah itu orangnya penyayang, ya, penyayang. Ya, bayi siapa saja, pokoknya bayinya para sahabat itu, orang sahabat yang dekat atau sahabat yang jauh, ya. Kalau Nabi SAW diberikan bayi, beliau pangku juga, ya, menunjukkan rasa kasih sayang beliau kepada anak-anak, punya sensitivitas, ya, punya rasa bahasa kita itu simpatik, empati gitu, ya. Maka di dalam Al-Quran disebutkan
Ya, raufun rahim. Ya. Beliau punya rauf. Rauf itu dari kata ra'fah. Ra'fah itu kasih sayang. Ya. Rahim dari kata rahmah. Nah, maka fada'a bima'in. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fada'a bima'in. Maka Rasulullah meminta sedikit air. Fasabbahu alaihi walam yaghsilhu. Ya. Maka Rasulullah SAW menuangkan air itu, ya, ke kain beliau yang kena kencing tadi. Walam yaghsilhu, dan beliau tidak cuci kainnya. Ya. Jadi beliau tuangkan ke tempat yang kena kencing itu, sudah. Baru beliau masih tetap pakai terus. Ya. Beliau tidak buka kain itu untuk dicuci, tidak. Ya. Tapi beliau cuma siram begitu, kemudian masih dipakai. Wa fi riwayatin falam yazid ala an nadha bil ma'i wa fi riwayatin farashahu wa fi riwayatin fanadha alaihi wa lam yaghsil wa kulluha sahihah. Jadi ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang apa yang diajarkan oleh Nabi ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan falam yazid ala an nadha bil ma'i. Ya. Beliau tidak melakukan sesuatu yang lebih banyak daripada sekedar memercikkan. Ya. Jadi beliau hanya percikkan saja, tidak lebih. Ya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan farashahu. Ya, rasya dan nadhaha artinya sama. Ya, beliau percikkan air. Wa fi riwayatin fanadhaha alaihi wa lam yaghsilhu. Riwayat yang lain, maka beliau memercikkannya dan tidak mencucinya. Wa kulluha sahihah. Dan semua riwayat ini disebutkan sebagai riwayat yang sahih. Ya. Ini hadis yang pertama tentang perbedaan antara kencing bayi perempuan dan kencing bayi laki-laki. Diperlakukan berbeda. Ya. Ketika ingin disucikan atau ingin dibersihkan, maka bayi laki-laki dengan cara dipercikkan saja, ya, tidak perlu dicuci kainnya. Nah, sedangkan kalau bayi perempuan dicuci. Wa fi riwayat Tirmidzi yundahu min baulil gulami wa yurashu min baulil jariyah. Ya. Wa farraqa bainahuma min jihat wa farqun bainahuma min jihatil ma'na biwujuh. Ya. Dan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan yundahu min baulil ghulam wa yurashu min bauli al-jariyah. Ya. Dipercikkan dari kencingnya bayi laki-laki al-ghulam. Wa yurashu, dan dirash. Nah, ini disebutkan rash dan nadhah di sini tidak dibedakan, ya, dalam hadis Imam At-Tirmidzi. Dari kencingnya al-jariyah, bayi perempuan. Nah, wa furriqa bainahuma min jihatil ma'na biwujuh. Dan perbedaan antara keduanya maksudnya di sini adalah antara kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan. Kenapa dibedakan ketika dicuci atau ketika dibersihkan? Ada beberapa perbedaan. Di sini disebutkan biwujuh. Ya. Pertama, minha anna baulal jariyati yatarashashu fahtija fihi ilal ghusli bi khilafi baulis sabi fa innahu yaqa fi mahallin wahid. Ya. Perbedaan yang pertama bahwa kencing bayi perempuan yatarashash. Yatarashash artinya dia menyebar. Ya. Yang itu kita sebutkan tadi bahwa areanya akan lebih luas, akan lebih lebar, sedangkan baulus sabi, ya, kencing bayi laki-laki, yaqa fi mahallin wahid. Itu hanya jatuh di tempat yang terbatas, satu tempat. Artinya tidak tersebar dia. Kencing bayi laki-laki itu tidak
tersebar. Ya, kalau kancing bayi laki, kalau dia menyusui kan, masih menyusui kan, posisinya adalah tetap di apa namanya? Bayi kalau dia menyusui itu posisinya berbaring terus kan? Ya. Pernah lihat bayi kan? Nah, ketika dia menyusui, masih usia menyusui, dia tidurnya tidak bisa ke sana kemari, cuma baring begitu saja, telentang aja. Ya, sudah telentang. Kalau dia sudah bisa tengkurap itu berarti dia sudah mulai besar itu. Ya, sudah beberapa bulan. Ya. Bahkan begitu tengkurap ada sudah bayi yang sudah dikasih makan bubur dan lain sebagainya. Ya. Dan bayi laki-laki kalau dia telentang, kalau dia kencing, ya, kencingnya kan seperti air mancur itu, ya kan? Kencing sana. Nah, kalau dia kencing, jatuh kencingnya itu, jatuh di situ, cuma di situ saja. Ya. Nah, kalau perempuan kan apa namanya, alat kelamin untuk kencing itu tidak sama dengan laki-laki. Ya. Dia memancar, ya, memancar. Kalau dia memancar, otomatis airnya akan tersebar, ya, maka areanya akan lebih lebar. Nah, itu bedanya. Baik, itu yang pertama. Wa minha anna baulas al-jariyati sakhinun asfar muntin yulsaqu bil mahalli bi khilafi baulis sabi. Ya. Perbedaan yang kedua kata beliau, kencingnya al-jariyah, kencingnya bayi perempuan itu sakhin, asfar. Ya. Sakhin itu artinya apa? Panas. Apa artinya itu? Sakhin. Hah? Kental. Ya. Kental, warnanya kuning. Ya. Muntan. Bau. Ya. Baunya lebih keras. Bau pesingnya lebih keras. Ya. Yulsaqu bil mahal. Ya. Dia menempel di tempat apa namanya? Di kain itu. Ya, karena dia lebih kalau istilah mungkin istilah fisikanya itu masa berat masa jenisnya lebih berat daripada masa jenisnya kencing bayi laki-laki. Ya. Maka dia kalau apa namanya jatuh di kain, dia lebih lengket, ya, lebih lengket daripada kencing bayi laki-laki. Kencing bayi laki-laki lebih encer, lebih encer. Nah, ini lebih kental. Ya, karena dia kental, otomatis ketika dia tiba di kain atau ketika dia nempel di kain itu agak susah dibuang, dan baunya lebih keras. Nah, karena baunya lebih keras, lebih lengket, lebih kental, maka tidak cukup kalau cuma dipercikkan saja. Dia harus dicuci. Nah, itu juga perbedaannya kata beliau. Wa farqu bainahuma biwujuh minha ma huwa raqiqun jiddan la yastahiqu an yudhkar. Ya. Dan disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin bin Daqiq Al-Aid, ya, Ibnu Daqiq Al-Aid, ini salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, ya, beliau mengatakan perbedaan antara keduanya banyak sekali. Ya. Di antaranya ma huwa raqiq jiddan la yastahiqu an yudhkar. Ada di antaranya perbedaan yang raqiq itu perbedaan yang sangat sensitif. Ya, sensitif yang tidak bisa disebutkan. Ya. Yang tidak bisa disebutkan. Kenapa dibedakan antara kencing perempuan dan laki-laki? Ada perbedaan-perbedaan yang tidak layak untuk disebutkan gitu. Ya, beliau mengatakan demikian. Wa aqwa ma qila anna nufusa a'laqu bidzukur minal inath. Fayakthuru hamlus sabi fanasabat takhfif bin nadah daf'an lil usri. Ya. Wa hadzal ma'na mafqudun fil inath. Fajara al-ghuslu fihinna 'ala al-qiyas wallahu a'lam. Ya, di antara perbedaannya juga kata beliau yang paling menonjol atau yang paling kuat perbedaannya itu bahwa an-nufus a'laqu bidzukur. Ya. Bahwa naluri, ya, naluri manusia itu dia
lebih apa namanya? Lebih senang dengan bayi laki-laki. Ya. Nah, itu naluriah, tidak bisa dipungkiri. Ya. Makanya orang, keluarga kalau diberi anak laki-laki dan diberi anak perempuan, itu perasaannya beda. Ya. Perasaannya berbeda. Ya. Dan begitu juga ketika kita bayi laki-laki kita itu kita bawa ke teman-teman, ya. Biasanya orang lain selain keluarga itu mengambil bayi laki-laki itu dia lebih gemes itu bahasanya, ya. Lebih senang menggendong bayi laki-laki daripada menggendong bayi perempuan milik orang lain atau anaknya orang lain. Ya. Kalau kita menggendong bayi laki-laki itu rasanya tidak terlalu gimana ya, artinya naluriah kita senang-senang saja, ya. Tapi kalau dikasih bayi perempuan agak bagaimana ya? Agak menjaga sedikit, ya kan? Nah, itu naluri memang itu, ya, tidak bisa dipungkiri. Nah, kenapa demikian? Itu an-nufus a'laqa bidzukur, ya. Jadi jiwa manusia atau apa namanya, bahasa kita itu, naluri kita, naluri manusia itu dia lebih dekat dengan zukur, ya, dengan laki-laki. Minal inath fayakthuru hamlus sabi, ya. Maka biasanya lebih banyak orang menggendong bayi laki-laki dibandingkan menggendong bayi perempuan, ya. Jadi kita kalau gendong bayi laki-lakinya orang kita rasa nyaman, ya. Tapi kalau gendong bayi perempuan, anaknya orang, itu ada rasa gimana ya? Ada seperti penghalang begitu dalam perasaan kita. Ya. Maka karena bayi laki-laki sering digendong oleh orang, ya, otomatis dia apa namanya? Kemungkinan kencing itu lebih banyak. Paham ya? Lebih sering maksudnya. Atau ya begitulah, ya. Namanya fayakthuru hamlus sabi fanasabat takhfif bin nadah, ya. Karena itu dia cocok kalau untuk dinadah lit takhfif, untuk meringankan, ya. Karena banyak yang mau gendong, ya. Karena banyak yang mau gendong, jadi lebih cocok diringankan saja. Ya. Nah, kalau bayi perempuan karena yang sedikit yang gendong, jadi otomatis dia tidak mengencingi banyak orang, ya. Maka dia lebih cocok untuk dicuci, ya kan? Pahamin bedanya itu. Ini kata beliau bedanya. Wa hadzal makna mafqudun fil inath fajara al-ghuslu fihinna 'ala al-qiyas, ya. Dan apa namanya, makna ini atau makna di sini maksudnya adalah kebiasaan ini tidak ada pada bayi perempuan. Maka bayi perempuan tetap dicuci seperti pada asalnya, ya, alal qiyas sesuai dengan asal, ya. Qultu wa fihi nadhar min jihati annahu law kana kadzalika law qal farqu baina ar-rajuli wal mar'ati fil ghusli fayurashu min bawlihima binisbati al mar'ati wallahu. Ya, walaupun pernyataan Ibnu Daqiq ini dibantah oleh penulis kitab. Ya, yang namanya fikih, ya. Baku bantah itu biasa. Ya. Apa kata penulis kitab? Fihi nadhar. Ya. Jadi perbedaan yang diungkapkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid, ya, kata penulis kitab ini fihi nadharnya tidak sepakat beliau ini, ya. Karena beliau mengatakan kalau begitu konsekuensinya, ya, min jih annahu law kana kadzalik lawaqa al-farqu baina ar-rajuli wal mar'ah fil ghusli, ya. Kalau seperti itu alasannya, ya, maka itu tidak hanya untuk laki-laki dan perempuan yang masih kecil, ya. Laki-laki dan perempuan yang sudah besar pun sama. Ya, artinya yang bukan
yang anak laki-laki yang sudah makan, sudah minum, ya. Itu kan kita lebih senang mengajak, ya kan? Bayi laki-laki atau anak laki-laki yang anaknya orang laki-laki, itu kita lebih senang mengajaknya itu daripada mengajak anak perempuannya orang yang masih bayi kecil-kecil, balita itu. Ya. Jadi balita yang laki-laki itu orang itu lebih lebih akrab ya daripada dengan balita yang perempuan. Balita perempuan paling akrabnya dengan perempuan saja, ya kan? Nah kalau kita laki-laki, anaknya orang itu laki-laki, balita laki-laki kita senang. Nah kata beliau, kalau itu alasannya, maka tidak ada bedanya antara yang masih menyusu sama yang sudah makan, ya, karena tetap seperti itu. Ya, perasaan kita akan lebih aware, bahasa sekarang tuh, lebih aware dengan balita laki-laki. Walaupun dia bahkan dia sudah SD sekalipun, bayi laki-laki itu kita lebih aware, ya, lebih dekat lah gitu. Maka beliau mengatakan alasan yang diberikan oleh Imam Ibnu Daqiq ini masih bisa diperdebatkan, ya, walaupun Ibnu Daqiq sendiri mengatakan bahwa sebab-sebabnya kenapa dibedakan cukup banyak, ya. Jadi diantaranya itu saja. Taib. Wa qalu Syekh lam ya'kul ta'am ay ma lam yat'am ma yastaqillu bihil khubz wa nahwihi aw wa nahwuhu. Qalahu Ibnu Rif'ah wa qala Nawawi fi Syarh Muslim an-nadhu innama yujza ma dama as-sabiyyu tasiru ala ar-radha wa ma idza akala at-ta'ama ala jihati at-taghdhiyah fa innahu yajibul ghaslu bila khilaf wallahu ta'ala. Ya. Kemudian yang terakhir berkata Imam Abu Syuja' lam ya'kul at-ta'am, dalam teks dalam teks nas daripada matan Abu Syuja' itu disebutkan lam ya'kul at-ta'am. Apa maksudnya lam ya'kul at-ta'am? Ai ma lam yat'am ma yastaqillu bihi al-khubzu wa nahwuhu. Ya. Qalahu Ibnu Rif'ah, bahwa yang disebut dengan belum makan itu yaitu anak yang belum makan yang bisa menyebabkan dia berkurang ketergantungannya kepada air susu ibu, ya. Seperti dia sudah makan khubz, sudah makan roti, ya. Ini kan orang Arab ya, yang paling kecil-kecil sudah dikasih makan roti, ya. Kalau kita orang kan tidak, ya. Kita orang nanti besar belum makan roti, ya. Nanti sudah SD atau sudah TK baru makan roti. Nah, kalau masih kecil tidak dikasih roti, kita kasih bubur, ya. Bubur apa? Bubur beras kah? Bubur apa? Ya. Nah, ini kata Ibnu Rif'ah. Berkata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, an-nadhu innama yujza ma dama as-sabiyyu yaqtasiru ala ar-radha. Ya. Beliau mengatakan bahwa an-nadh atau memercikkan air pada kencing bayi itu hanya bisa dilakukan apabila bayinya itu yaktasir ala radha. Dia hanya mengkonsumsi air susu itu. Ya. Apa bahasa kesehatannya? Susu eksklusif. Ya. Amma idza akala ta'am min jihati taghdhiyah, ya. Sedangkan kalau dia sudah makan makanan penambah gizi, ya. Nah, penambah gizi ini apakah dikasih masuk di dopnya itu atau tidak? Yang penting dia tak ada tambahan gizi, ya. Tambahan gizi selain air susu ibunya. Fa innahu yajibul ghaslu bila khilaf wallahu a'lam. Ya, kalau seperti itu maka tetap diwajib untuk dicuci walaupun dia bayinya laki-laki, walaupun mungkin umurnya baru 2 bulan, ya. Karena ada bayi 2 bulan sudah dikasih tambahan gizi, ya, mungkin air susu ibunya tidak cukup misalnya, ya, kan ada orang melahirkan asinya sedikit, padahal dia baru 2 bulan atau 1 bulan, ya. Karena air susunya ibunya sedikit, maka dia diberikan air susu
bahasa kita sekarang susu instan. Ya. Susu instan, susu yang sudah diolah, susu dari susu sapi dan lain sebagainya. Ya. Maka dia tetap wajib dicuci dia punya air kencing. Ya. Jadi yang hanya dia nadhah itu hanyalah bayi laki-laki yang hanya menikmati air susu ibunya saja, ya, tanpa campuran apapun. Nah, kalau sudah mulai ditambah, ya, berapapun usianya, kalau sudah ditambah dengan makanan yang lain, tambahan gizi yang lain, maka dia tetap dicuci kencingnya. Nah, ini poin kita tentang tata cara mencuci kencing anak bayi perempuan dan anak bayi laki-laki. Baik. Nah, kita lanjutkan insyaallah pekan depan poin selanjutnya tentang darah, ya. Darah dan qaih, darah dan nanah. Ya, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.